Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stok buku fikihnya masih ada? Masih ada Mbak, kira-kira mau perlu berapa? Satu saja berapa harganya? Rp30.000 Mbak. Saya beli ya, kapan bisa dikirim, Mbak? Kurang lebih 2 hari sudah sampai setelah uangnya ditransfer. Minta nomor rekeningnya, Mbak, biar bisa secepatnya ditransfer. Bank BRI atas nama Rizka Rahmatika. Terima kasih, Mbak. Secepatnya nanti saya kirim. Iya Mbak. Dalam Islam,
Jual beli online termasuk dari akad jual beli salam, yang mana bai' as-salam mempunyai pengertian yang sederhana, yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. Bai' as-salam juga disebut dengan akad pesanan. Oleh sebab itu, hukum bai' as-salam boleh dalam Islam. Oleh karenanya, mengapa jual beli online termasuk bai' as-salam? Sebab jual beli online itu menggunakan akad pesanan dalam bisnis pada zaman sekarang, yang mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, dengan hanya melakukan transfer untuk pembayaran dan menggunakan internet untuk melakukan transaksi antara kedua belah pihak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu ada nggak bawa uangnya? Ada. Aku pinjamkan uangku ini untuk kamu membeli buku fikih muamalah dengan jangka waktu dikembalikan 3 hari ya. Ya, aku terima uang ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Menjelaskan akad yang ada pada video kedua tadi adalah jenis transaksinya qard atau utang piutang, termasuk akad tabaru yang bersifat tolong-menolong. Pihak yang berakad di sana ada dua, yaitu pemberi utang atau muhrid saya sendiri dan penerima utang atau mukhtaris yaitu lilis. Objek dalam akadnya adalah uang yang termasuk harta istiqlal hukuki, ialah harta yang sudah habis nilainya bila telah digunakan tetapi jetnya masih tetap ada, hanya saja pindah kepemilikannya. Permasalahan dalam akad tersebut adalah akad sikat yang diucapkan berupa akad ariyah atau pinjam meminjam. Di sana si pemberi utang atau saya mengucapkan saya pinjamkan uangku ini, bukan saya utangkan. Jadi penyelesaiannya adalah si pemberi hutang, yaitu saya, harus mengucapkan secara jelas supaya si penerima hutang dapat mengembalikan uangnya. Di sana saya mengucapkan waktunya pengembalian dalam waktu 3 hari. Jadi si penerima hutang harus mengembalikan uangnya dalam waktu 3 hari. Kaidah asasiyahnya ialah kaidah adah atau konvensi. Al-adah muhakkamah, adat kebiasaan ditetapkan sebagai hukum. Sedangkan kaidah fikih muamalahnya ialah al-ibrati fil uqudi bil maqasidil wal ma'ana la bi al-fajr wal mabani. Yang dijadikan pegangan dalam akad adalah maksud dan maknanya, bukan lapas dan susunan redaksinya. Di sana sudah jelas maksud dan maknanya ialah utang piutang, karena diucapkan waktu pengembaliannya dalam waktu 3 hari. Jadi uang tersebut harus dikembalikan, bukan untuk si penerima. Jadi sudah jelas itu termasuk transaksi qard atau utang piutang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau baca apa? Baca buku fikih muamalah. Aku boleh minjem nggak buat ngerjain tugas? Boleh. Ini. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akad yang ketiga, jenis transaksi ariyah pinjam meminjam, jenis akad tabaru bersifat tolong-menolong, objek dalam akad buku. Di sini saya meminjam buku. Yang buku termasuk pada harta istimal, yaitu harta yang dapat digunakan berulang kali atau harta yang tidak bisa habis dalam satu kali pemanfaatan. Permasalahan dalam akad. Di sini buku fikih muamalah yang saya pinjam kepada lilis hilang, sehingga saya tidak mungkin dikembalikan kepada lilis. Penyelesaian dalam akad, wajib bagi saya mengganti atau menanggung harga atau menanggung hilangnya buku tersebut yang harga terhitung dari
di hari kerusakan atau barang pinjaman. Di sini barang pinjaman ditanggung kerusakannya, maksudnya ditanggung dengan harga terhitung pada hari kerusakannya. Kaidah asasiyah, asas kemudahan atau kerusakan itu mengharuskan adanya kemudahan. Kaidah muamalahnya, apabila yang asli sukar dikerjakan maka berpindah pada penggantinya. Yang termaksud juga dalam dalil Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185.